السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. Bapak Ibu yang muliakan Allah, sebelumnya kita membahas tentang kasyaf ya. Ada kasyaf uyub, ada kasyaf ghuyub. Orang yang dibukakan mata hatinya melihat alam gaib, apakah itu lebih baik daripada orang yang dibukakan mata hatinya melihat aib dirinya sendiri? Ternyata Ibnu Athaillah beliau mengatakan yang baik itu, yang afdal, yang sempurna adalah orang yang dibimbing Allah untuk membuka aibnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sakti bisa baca isi hati bukanlah orang hebat. Orang hebat adalah orang yang bisa melihat kekurangan dirinya, suruh melihat kekurangan orang lain. Kalau kita sibuk dengan kekurangan diri, sempat nggak baca aib orang lain? Nggak sempat. Maka tukang kritik ya mikir-mikir lagi dah ya, mikir-mikir lagi mau ngeritik orang. Kritik diri kita dulu. Jangan-jangan kita nggak pantas mengkritik, kita lebih pantas mengkritik diri kita sendiri, baik di keluarga, dalam hidup bersosial ya, hidup beragama di masjid, apalagi bernegara. Nah, ini sebelum kita masuk ke hikam, kita ingin sekedar mengingatkan saja bahwa Yahudi itu ada 3 macam. Ada Yahudi ortodok, ini yang soleh-soleh ini. Itu mereka meyakini betul tanah yang ada di Palestina itu tanah mereka. Cuma apa kata mereka? Kami menunggu imam akhir zaman. Jadi Yahudi aja nunggu imam akhir zaman, Pak. Nunggu mereka. Sekarang kita nggak punya hak mengusir siapa saja, begitu kata orang-orang Yahudi. Maka coba lihat demo-demo mereka melarang. Yahudi ortodoks ini melarang ada TV di rumah, nggak boleh ada internet kecuali orangnya mungkin sopir Grab gitu ya, itu baru. Nggak boleh nonton, nggak boleh main handphone. Jadi mereka kalau mau baca berita itu ada di pojok-pojok pertigaan jalan. Kayak mading, di pesantren kan ada mading tuh, sekolah-sekolah dulu kan ada berita, jadi orang baca beritanya di situ. Mereka sengaja berhenti di sana baca berita. Ya boleh disebut juga Yahudi kolot ya, tapi marah juga mereka disebut Yahudi kolot kali ya. Bahasa Arabnya al-Yahud al-Usuli. Yang kedua Yahudi sya'bi, Yahudi kebangsaan, nasionalis, watani. Ini mereka yang mencoba untuk mencari titik temu dengan orang-orang Palestina, mau berdamai. Tapi mereka nggak didengerin juga. Yang sering demo tapi nggak pakai jenggot panjang, nggak pakai kopiah yang topi yang khusus itu. Mereka biasa, orang-orang nasionalis. Tapi nggak didengar juga oleh kelompok yang ketiga. Yang ketiga itu kelompok Zionis Sahyuniyah. Ya, saya mengkonfirmasi ini lewat berita, lewat orang-orang yang pernah ke sana, dan kita juga pernah ke sana, dan juga guru kita dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub dulu pernah membahas ini juga. Tadinya saya tawakuf, tidak mau komentar, tapi karena kita pernah ke sana dan pernah ketemu orang-orang yang meneliti 3 bulan di sana dan orang-orang yang berjuang di sana. Saya pernah ketemu juga orang Palestina menikah dengan orang kita. Jadi dia cerita saya baru pindah gitu dan segala macam. Maka kita dapat cerita yang berbeda dari yang apa yang diberitakan sekarang. Ya. Kejadian di Palestina kemarin
Teman-teman yang melakukan Allah, jangan terlalu semangat nggak jelas, ya. Ini persoalannya adalah Masjidil Aqsa, nggak jauh dari situ ada satu distrik kecil namanya Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah nama orang tapi jadi nama kampung, jalan, ya. Di situ ada bangunan, orang-orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Palestina, mereka dulu pernah keluar lalu pulang ditampung di situ. Tanah itu kemudian diklaim oleh orang-orang Zionis sudah dibeli. Nah, ini masalahnya. Akhirnya mereka usir. Di saat pengusiran itu bulan Ramadan, orang-orang yang diusir ini kemudian ngumpul di Masjidil Aqsa, dicurigailah oleh Zionis, maka ditembakin. Nah, ini yang kurang ajarnya Zionis itu, ya. Mereka mulai berani menembakin umat Islam di Masjidil Aqsa seperti dulu terjadi di zaman-zaman sebelumnya, ya. Zaman-zaman sebelumnya ada pembantaian luar biasa. Jadi Masjidil Aqsa ini suksesnya cuma di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan nanti zaman Imam Al-Mahdi. Jadi mau sampai kapan saja, kalau Imam Al-Mahdinya belum keluar, ini versi kita loh, bukan versi Yahudi, itu nggak akan bisa direbut, Pak. Tapi insya Allah waktunya sudah dekat. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam, ya. Kita nggak mau menakar-nakar tahun yang tidak jelas tahunnya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan asal donasi yang pasti. Bapak yang pernah masuk ke Israel diperiksa berapa kali? Masih ingat? 7 kali ya? Saya ingat saya 7 kali. Itu mau bawa barang gimana? Gak mungkin. Maka harus pemerintah kerjasama dengan pemerintah. Jangan cuma asal donasi. Nanti ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi begini, dia ngumpulin duit. Ini baik, Pak, hati-hati, ya. Orang udah ketemu duit, malaikat aja jadi setan, ya. Orang suci jadi hilang sucinya. Udah ketemu fulus, ya. Baik Bapak Saudara makan Allah, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dan membantu kawan-kawan kita yang sakit, yang sedang berjuang dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Ibn Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sumber dari semua maksiat, sumber dari semua penyakit hati bernama lalai, sumber dari syahwat itu adalah ar-ridha 'anil nafs. Meridhai, membiarkan kehendak diri, membiarkan diri kita terpapar oleh syahwat, membiarkan diri kita menikmati tidur lalu tidak tahajud, membiarkan diri kita berdebat, membiarkan diri kita untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Maka man radhiya an nafsihi, siapa yang ridha kepada dirinya, di saat itulah dia membuka semua inti-inti dari maksiat. Itu sebabnya Imam Syarif Sakti mengatakan 1000 setan itu nggak ada apa-apanya dengan satu nafs, jiwa. Atas dasar itulah kalau bulan puasa masih ada orang maksiat meskipun setannya sudah dibelenggu. Jadi kalau banyak orang bertanya, kan setan sudah dibelenggu. Nah, ini berarti doktrin kita salah selama ini. Maksiat itu nggak perlu ada setan. Merusak di bumi nggak perlu ada setan, Pak. Bakat alami dalam tubuh kita itu merusak. Itu bakat alami. Inilah yang dibaca oleh setan, yang dibaca oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa engkau menciptakan di bumi makhluk yang merusak dan membunuh?
Jadi karakter jiwa kita itu sudah merusak. Dan saya sudah pernah membahas sebelumnya, jiwa ini punya karakter hewan, punya karakter buas, hewan ternak dan buas. Dengan karakter ini sudah cukup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu setan kalau mau maksiat. Bedanya setan itu menyesatkan. Nah, ini kata kunci. Jadi yang berbahaya dalam hidup kita bukan maksiat, bukan dosa, bukan zan, tapi maksiat yang berisi kepada kesesatan, pemahaman yang sesat, cara pandang yang sesat. Ini yang berbahaya. Kalau dosa, semua kita dosa, dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul hadis, kullu bani adam khatta'un. Semua manusia itu pasti khata'. Apa arti khata'? Banyak salah, banyak dosa. Maka seorang manusia itu punya dosa, itu biasa, Pak. Yang nggak biasa itu kalau dia sesat, dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima orang-orang yang berdosa. Tapi Nabi Muhammad tidak suka dengan orang-orang yang menyimpang. Dan dibalik, kalau maksiat, taat, ya, kemudian syahwat itu dimulai dari kita ridha kepada diri, lalu sebaliknya pokok dari ketaatan, pokok dari kesadaran dan kehormatan itu adamur ridha minka anha. Kamu tidak membiarkannya, kamu tidak meridhoinya. Kalau sepertiga malam terakhir jam 3 maunya badan tidur atau sujud, Pak? Tidur, ya. Kita biarin begitu. Ini namanya asal kulli ma'asiyah. Maksiat mulainya dari situ. Kita biarin, kita manjain jiwa. Terlalu memanjakan nafs jiwa, ini awal dari semua maksiat. Ya. Oleh karena itu, Imam Nu'taillah As-Sakandari memberikan karakter seorang mursyid. Mursyid itu bukan orang yang hebat. Mursyid itu man la yarda an nafsih. Begitu di kitabnya. Li antas haba jahidan la yarda an nafsih. Kamu berguru, bersahabat dengan seseorang yang tidak meridhoi dirinya, nafsnya, jiwanya, itu lebih baik daripada kamu berguru kepada orang yang meridhoi nafsnya, jiwanya. Maka kalau mau cari guru, carilah guru yang tidak membiarkan dirinya terpapar oleh nafs, jiwa kita, ya, kehendak-kehendak diri. Lalu beliau memberikan pertanyaan, fa'ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alimkah orang yang alim tapi dia mengikuti hawa nafsunya? Masih disebut alim enggak? Enggak. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Masih disebut jahilkah orang yang jahil jika dia tidak mengikuti hawa nafsunya?